Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriani dengan NIM A1J1181052 dari kelompok 2. Video ini merupakan salah satu tugas dari praktikum mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dan asisten pembimbing praktikum WAOD Siti Hajar Fauzia dengan judul Praktikum Sistem Artikulasi. Berikut kita mulai penjelasannya. Dari sistem artikulasi atau persendian pada manusia, dalam video ini saya akan membahas tentang pengertian sendi, macam-macam sendi pada manusia, dan letaknya. Pengertian sendi. Sendi merupakan organ yang tersusun dalam rangkaian yang membentuk sistem rangka. Sendi merupakan pertemuan antara dua atau beberapa tulang dari sistem kerangka, sehingga tulang tersebut dapat digerakkan sesuai dengan jenis persendiannya. Persendian berperan penting dalam proses gerak yang dilakukan oleh manusia. Hubungan dua tulang disebut persendian atau artikulasi. Peranan sendi dalam tubuh manusia sangat tinggi dalam menopang tubuh manusia. Dengan adanya sendi, kaki dan tangan dapat dilipat, diputar, dan sebagainya. Tanpa sendi, tubuh akan sulit bergerak, bahkan tidak bisa bergerak. Sendi pada tulang berbentuk pada kartilago yang membesar. Kartilago ini, bagian ujungnya akan diliput jaringan ikat dan selaput sendi atau membran sinovial. Macam-macam sendi pada manusia dan letaknya. Sendi utama dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sendi fibrus atau sinatrosis, sendi tulang rawan atau amfiotrosis, dan sendi sinovial atau diatrosis. Sendi fibrus atau sinatrosis yaitu persendian yang tidak memungkinkan adanya gerak sama sekali antara dua tulang yang bersenambungan. Contohnya satura yang terdapat pada kepala, dan persendian antara diafisis dan efisis dari tulang panjang. Kemudian sendi tulang rawang atau amfitrosis, yaitu persendian yang masih memungkinkan adanya sedikit gerakan antara dua tulang yang bersendi, dan permukaan persendiannya dibatasi oleh jaringan tulang rawan, hilian, dan fibrosa. Sendi yang dapat bergerak sedikit, contohnya sendi pada tulang pubis, sendi antara manubrium sternum dan carpus sternum dengan costa dan lain-lain. Kemudian sendi sinovial atau ditrosis, yaitu persendian yang bergerak bebas dan terdapat banyak ragamnya, dan semuanya mempunyai ciri yang sama. Ciri dari sendi sinovial itu persendian diselubungi kapsul dari jaringan ikat fibrosa yang disebut kapsul fibrosa serta permukaannya sendi dilapisi oleh tulang rawan hialin. Sendi sinovial atau ditrosis terdiri dari 6 macam bagian sendi, diantaranya yaitu sendi peluru. Hubungan antara tulang memungkinkan gerak bebas ke segala arah. Permukaan sendi tulang pertama dibentuk seperti bola masuk ke permukaan cekung seperti mangkuk dari tulang kedua, sehingga memungkinkan terjadinya gerak traksial, yaitu gerak fleksi dan ekstensi, abduksi dan eduksi, serta rotasi. Contohnya persendian antara tulang lengan atas dan tulang belikat, dan persendian antara tulang paha dengan tulang pinggul. Kemudian sendi peluncur. Hubungan antara yang memungkinkan gerak menggeliat, memungkuk, dan menegadah. Permukaan sendi biasanya datar, hanya memungkinkan melakukan gerak kiri kanan dan muka belakang.
Persendian seperti ini disebut persendian dua sumbu. Biaksial, contohnya persendian antara tulang-tulang karpal, antara tulang-tulang tarsal, antara sentrum dan klavikula, dan antara scapula dan klavikula. Kemudian sendi pelana. Sendi pelana gerakan menyimpang kiri dan kanan dan muka belakang atau gerakannya dua arah, sehingga persendian ini termasuk persendian biaksial. Contohnya gerak pada ibu jari antara metakarpal dan karpal. Kemudian sendi engsel, hubungan yang gerakannya satu arah seperti engsel pintu. Permukaan sendi tulang pertama cekung, sedangkan permukaan sendi tulang kedua cembung, dan permukaan cembung tetap dapat masuk ke permukaan cekung. Persendian ini termasuk persendian satu sumbu atau monoksial dan merupakan gerak refleksi dan ekstensi. Contoh, sendi pada siku, lutut, kaki. Kemudian sendi putar, jenis hubungan antar tulang yang menimbulkan gerakan memutar atau rotasi tulang, yang satu mengitari tulang yang lain, termasuk dalam persendian monoksial. Contohnya hubungan antara tulang hasta dan tulang pengumpil, antara tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Kemudian sendi geser atau sendi kejut, hubungan yang gerakannya menggeser, di mana ujung lutut yang satu menggeser ujung tulang yang lainnya. Contoh, sendi pada tulang hasta dan tulang pengumpil. Baik, itulah tadi penjelasan sistem artikulasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.